suasana sholat asar, antri untuk toilet. Kalau wudhu nggak guys, kita langsung wudhu aja. Azan asar. Kita sekarang lagi mau sholat asar guys. Nanti kita translate sama Ustadz tadi ya. Jadi teman-teman kalau mau dengar yang terjemaah yang sekarang, kita akan translate dari Ustadz yang dari Australia. Dia bisa bahasa Indonesia. Sekarang kita bersama Ustadz Muhammad Zihad. Halo, assalamualaikum. I'm from Sydney, Australia, tapi asalnya dari Aceh, dari Indonesia. Dan alhamdulillah bersama Akhi Robin, insya Allah kita sedang dari hari ke-8 dari hari-hari Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Di hari Tarwiyah itu Rasulullah SAW sunnahnya adalah untuk mendatang kepada Mina. Kita sekarang berada di tenda-tenda Mina. Kita berkumpul di satu tenda ini. Ada ikhwah yang dari Taiwan, ada ikhwah dari Hong Kong, ada ikhwah dari Jepang, dan juga dari Australia. Dan di Australia juga mempunyai banyak-banyak suku-suku daripada negara-negara banyak. Alhamdulillah, ini menampakkan dan menunjukkan betapa Islam itu menduniawi. Kita semua berkumpul di sini hanya untuk bekerjakan rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun haji, insyaallah. Ustaz, cara mendapatkan tarwiyah yang sempurna itu seperti apa dan seperti apa tata caranya seperti itu, Ustaz? Sebagaimana tadi kita setelah sholat asar berjamaah, ada syekh yang dari Australia yang memberikan bayan, memberikan tausiah, di mana beliau menjelaskan bahwa hari 8 ini, hari tarwiyah, adalah hari di mana kita beristirahat. Kita beristirahat karena besok hari puncaknya hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, itu di mana kita kerjakan untuk wukuf, yaitu berdiri dan mendoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita berusaha yang semampu mungkin, itu puncaknya. Maka begitulah hikmahnya Allah memberikan di hari-hari haji, ada hari-hari di mana kita istirahat dan juga ada hari-hari di mana kita bekerja keras. Jadi hari ini kita adalah istirahat, sholat kita juga setiap waktu dikurangkan di kita taksir. Kita sholat zuhur dan asar tadi 2 rakaat saja melainkan daripada 4. Ini adalah hikmah di antara kita bisa beristirahat yang banyak untuk supaya kita mengumpulkan tenaga untuk mempekerjakan ibadah yang lebih banyak lagi pada hari besok. Bismillah. Bagaimana yang pengetahuan saya tentang sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat? Nah, tolong dijelaskan, Ustaz. Oke, itu khusus yang kita sholatkan karena kita semua amalan-amalan yang kita berbuat dalam haji ini ada rukun, ada wajibat, kita mengikut kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau yang mencontohi, dan beliau ketika mendatangi ke tenda Mina pada hari Tarwiyah, yaitu hari 8 Dzulhijjah, beliau sholat setiap waktu pada waktunya, tetapi beliau mengkasarkan. Seperti ketika kita musafir, kita udah memperjalankan jarak tertentu, kita sholat jamak taksir ataupun jamak takdim ataupun jamak takhir, yaitu ketika kita sholat duhur dan asar di waktu duhur ataupun sholat duhur dan asar di waktu asar. Itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah bagi seseorang yang lagi bepergian, yang lagi musafir. Nah, kita sekarang yang datang dari negara berbeda-beda sedang musafir kepada kota Mina di sini, dan insya Allah kita besok akan berangkat ke Arafah. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Amin ya rabbal alamin.
Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya ketika dijelaskan dalam ayat ini, di antara bentuk tingginya keimanan seseorang adalah ketika apa? Mereka bisa menyamakan atau saling mendamaikan satu sama lain sehingga bisa menghilangkan keegoisan mereka satu sama lain. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan mengenai kaum muhajirin dan ansar. Ya kan? Mereka dipersatukan dengan satu kalimat Allah. Walaupun mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka menjadikan mereka satu sama lain saudara karena keimanan. Yang mempersamakan adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 3 level keimanan di antara satu sama lainnya apa? Yang pertama, yang level pertama, level kedua, dan level yang paling tertinggi. Di antaranya apa? Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada sesama, minimal janganlah mengucapkan atau mengerjakan sesuatu yang memberikan yaitu keburukan buat sesama saudara kita. Ya, sehingga di antara bentuk keimanan kita bisa menahan ucapan kita kalau ternyata ucapan yang akan kita keluarkan atau perbuatan yang kita lakukan tidak memberikan manfaat buat orang lain. Itu di antara bentuk yang paling terendah, gitu ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya tidak menyatakan sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai keluar saudaranya sebagaimana hatta yuhibbuhu li nafsi. Seakan-akan dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ini perumpamaan bentuk keimanan seorang ketika dia bisa memberikan perhatian kepada saudaranya atau cintanya kepada saudaranya sebagaimana dia ingin mendapatkan kecintaan itu juga buat dirinya sendiri. Dan inilah adalah tingkat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dianjurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini yang dikatakan yaitu paling tingkat level tertinggi yang pernah dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Mereka mendahului kepentingan saudaranya daripada kepentingan diri dia sendiri. Al-ithar, yaitu ketika ada saudaranya lebih membutuhkan, maka dia mengutamakan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Contoh sebagaimana Muhajirin wal Ansar. Walaupun orang Ansar itu adalah orang-orang yang tinggal di mana di Madinah, namun ketika orang-orang Muhajirin datang, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya. Padahal mereka sendiri juga dalam keadaan perlu. Mereka mungkin dalam keadaan kekurangan, ya kan? Seperti kita kan saat ini. Mungkin kita capek, cuman ketika melihat saudara kita lebih capek, mungkin kita berikan kesempatan buat saudara kita, oke, silakan menikmati dulu atau beristirahat lebih dulu daripada kita. Di sini digambarkan sama Syekh, katakan kita dalam keadaan perjalanan atau di satu tempat semacam ini, kita hanya memiliki 1 botol air. Lalu, dan kita tahu di sekeliling kita juga banyak membutuhkan minum. Sehingga kalau kita adalah orang-orang yang mencintai saudara kita dan mementingkan kebutuhan saudara kita, tidak kita hanya ngumpet-ngumpet kita minum buat diri kita sendiri. Cuman kita usahakan apa? Berbagi kepada yang lain. Nah, ini satu keimanan yang Allah memberikan apa? Tingkatan yang ketiga yang paling baik. Sebagaimana level keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mampu memberikan sesuatu kepada saudaranya di atas kepentingan diri sendiri. Walaupun bihim khasasah, walaupun mereka pun juga memerlukan pada saat itu. Satu kejadian di Masjidil Haram, ya, ada seorang anak muda, katakan sekitar tanggal 6 atau 7 Zulhijjah, dan dia sudah berusaha mendapatkan tempat yang terbaik untuk di shaf pertama di Masjidil Haram. Dan sulit kita tahu ya, dalam keadaan kondisi tanggal 6, tanggal 7 Zulhijjah mendapatkan shaf pertama di Masjidil Haram, ya, ternyata ketika dia sudah menunggu lama, dia butuh minum. Nggak ada pilihan kecuali dia harus keluar untuk meninggalkan tempatnya untuk ambil minum. Akhirnya dia keluar sebentar untuk ambil minum. Ketika dia balik, ternyata sudah ada orang yang lebih bertua dari dia mengambil posisinya. Ya kan? Padahal disunahkan kan
kalau kita di tempat tersebut, maka kita boleh mengambil kembali kan. Lalu dia berbicara kepada orang yang lebih tua dari dia, minta supaya gimana kalau seandainya itu diambil kembali. Subhanallah, jawabannya adalah justru tidak mengenakan, ya kan? Malah justru dia diusir, ya kan? Karena ini bukan tempat dia, orang tua tadi bilang kamu nggak bisa ngambil, ini bukan tempat kamu dan ini bukan tempat orang tua kamu dan bukan ini siapapun bisa di sini. Bayangkan dalam keadaan semacam itu, ya. Subhanallah, begitu dia dengar pernyataan kayak gitu, nggak marah dia. Bahkan dia cium jidatnya orang tua tadi, ya kan? Dia cium dengan yang sopan santun dan segala macam. Subhanallah, karena tingkahnya seperti itu dan memberikan haknya seorang yang sudah tua dengan hormatnya, justru dia mendapatkan penawaran tempat yang lebih baik daripada yang dia hilang. Bayangkan, dia memberikan kesempatan, padahal itu punyanya dia. Dia sudah menunggu untuk dapat soft yang awal. Ternyata justru diambil sama orang, dia nggak marah. Malah dengan kelakuannya dia, Allah memberikan tempat yang lebih baik. Ada orang yang menyediakan untuk dia duduk dengan soft yang lebih baik. Ya, itu diantara, subhanallah, mudah-mudahan Syekh mengingatkan kepada kita bisa mengambil ingatan, mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari apa yang ada ibadah haji yang akan kita lakukan.